Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zan Abdullah. Di video kali ini kita bakalan bahas lagi nih topik yang sangat menarik, yang banyak banget orang tuh komen tuh ini mulu. Kak, cara nentuin interest yang worth it gimana? Kak, cara nyari interest yang bagus gimana? Kak, cara interest ini gimana? Bla bla bla. Kita bahas di video kali ini bahwa interest itu nggak terlalu urgent seperti itu, oke? Nah, jadi gini, interest ya, kalau teman-teman yang belum pada paham interest itu apa, interest ini kita bisa bilang kayak iklan kita mau dikearahin ke orang siapa sih, gitu ya. Contoh kayak kita jualan sisir gitu, kita mau arahin ke orang yang nggak punya rambut misalnya, gitu kan salah gitu. Misalnya ada juga kita mau jualan skincare tapi kita kearahinnya ke cowok gitu kan. Dan sini aku mau jelasin banget sih bahwa interest itu dulu memang awal-awal ya wajar banget sih kalau kamu masih pemula dan kamu bingung nentuin interest. Aku dulu awalnya gitu, tapi sekarang aku kalau nentuin interest gak mikir. Bukan gak mikir, lebih kayak karena aku paham dengan marketku, yang dimana terkadang begitu ngisi interest itu gak terlalu bingung, gak terlalu pusing. Ya, kebanyakan orang, aduh interestnya apa ya, interestnya apa, interestnya apa gitu. Padahal itu gak terlalu, ya ngaruh-ngaruh juga gitu, cuman gak terlalu parah banget ngaruhnya. Ya, sebenarnya yang perlu kamu pahami di awal ketika ngiklan itu tentang market, ya, supaya kamu nggak bingung nih. Aku ada beberapa langkah untuk kamu biar nggak bingung nentuin interest. Pertama, kamu tentuin dulu market kamu dengan jelas, benar-benar jelas. Dia nongkrong di mana, mainnya kemana, hobinya apa, keinginannya apa, kebutuhannya apa, dan segala macamnya. Kamu pahami market kamu dengan secara clear, oke? Ya, by the way, aku pun sampai sekarang masih belajar untuk memahami yang namanya target market, memahami yang namanya pasar, memahami yang namanya customer. Sampai sekarang aku masih memahami itu. Ya, dan belum paten-paten banget, tapi aku udah merasakan manisnya ketika aku paham yang namanya market. Aku paham dia pengennya apa, aku paham dia butuhnya apa, sehingga terjadi penjualan, omset naik, penjualan naik. Oke? Nah, ketika kamu udah paham dengan market kamu, harusnya udah nggak bingung lagi nentuin interest. Contoh, kamu jualan untuk ngilangin jerawat, skincare buat ngilangin jerawat. Masa iya kamu bingung gitu? Siapa sih orang-orang yang mukanya banyak jerawat? Ya cewek-cewek misal, yang mukanya pada bintik-bintik merahnya banyak gitu kan. Ya udah tinggal lihat aja gitu. Oke, target market gua adalah cewek yang punya jerawat. Nah, biasanya orang-orang ini suka apa nih gitu? Suka skincare misal, orang ini udah nyoba banyak skincare, ya udah tinggal ketik aja interestnya skincare, selesai. Bakalan ketembak ke orang-orang yang emang suka pakai skincare, gitu ya. Contoh lain lagi, kamu jualan sepatu misal, ya misal kamu jualan sepatu interestnya apa ya? Padahal kan simple ya, udah aja mau jualan sepatu, ya tembak aja ke orang yang pada suka pakai sepatu. Yang namanya interest kan ketertarikan ya, interesting gitu. Dia tertarik terhadap sesuatu. Ya misalnya kamu jualan sepatu, ya udah sepatu, berarti interestnya apa? Ya udah sus gitu, tulis sepatu. Ya, terus merek lain misal Adidas ditaro gitu. Misal apalagi merek-merek sepatu tuh, aduh aku nggak terlalu banyak hafal ya merek-merek sepatu karena emang nggak terlalu suka sama sepatu gitu. Ya tulis aja merek-merek sepatu, misal Air Jordan kayak, ya Off-White, sneaker. Ya, yang dimana kalau kita pikir-pikir gitu, iya juga ya, kalau gue nembakin ke orang, kalau gue jualan sepatu, nembakin ke orang yang demen sama merek Adidas, lah dia kan suka sepatu ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu pusing dengan yang namanya interest. Serius, jangan terlalu pusing. Dan ada satu hal penting yang aku waktu itu diajarin sama mentorku gitu. Interest itu seperti ini. Kalian yang nonton video ini pasti memiliki banyak ketertarikan terhadap sesuatu. Aku suka nge-gym, tapi aku juga suka bisnis. Tapi aku juga suka buat konten, gitu kan? Tapi aku juga suka misalnya beli baju gym misal. Ya, yang dimana ketika kamu nih, ya ketika kamu, aku cerita dulu waktu itu aku pernah jual produk pembersih kuping. Aku interestnya kemana teman-teman? Ke travel, orang yang suka travel. Sekedar aku mau nyoba bahwa, coba gue pakai interest ngasal deh. Winning nggak? Winning teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa bisa winning? Sama yang seperti aku ceritain tadi, bahwa satu orang memiliki ketertarikan yang banyak.
Kamu jualan nih, aku jual pembersih kuping, aku targetin ke traveler. Masa iya orang-orang yang suka jalan-jalan kagak ada yang kupingnya kotor, kagak ada yang kupingnya pengen dibersihin, gitu ya. Aku nih, ya misal aku jualan, misalnya aku jualan apa ya? Misalnya aku jualan suplemen gitu, suplemen buat gym, susu suplemen gitu. Aku targetin ke orang-orang yang bisnis online. Winning nggak? Bisa winning. Karena ketika kita lempar interestnya ke orang-orang yang demen nge-gym, dan kebanyakan orang-orang yang suka nge-gym adalah orang-orang yang berbisnis gitu. Kayak aku suka nge-gym dan aku juga suka bisnis. Ketika ada orang ngiklanin susu suplemen ke aku dengan interestnya bisnis, otomatis kena dong. Kok dia tahu ya gue suka sama bisnis gitu. Padahal dia nembaknya ke orang yang nge-gym gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman bahwa ketika kamu interest tuh gak usah terlalu pusing. Selama kamu paham marketnya, insya Allah bakalan bagus aja iklannya. Oke, jadi jangan terlalu pusing lah dengan interest gitu. Ya, pahami marketnya. Karena kalau udah paham marketnya, interest so easy guys. Bayangin aja aku jualan pembersih kuping, targetnya ke traveler interestnya. Winning. Laku ribuan piece waktu itu. Ya, cuman sekarang udah dilarang ya yang berbau-bau kesehatan gitu sama Facebook. Ya, jadi teman-teman mungkin video kali ini itu aja. Semoga memberi wawasan, semoga memberikan manfaat nih ke teman-teman semuanya. Jadi nggak pusing-pusing lagi nih ke depannya buat nentuin interest, pahami marketnya. Udah tuh inget-inget yang tadi bahwa ketika kamu nargetin ke orang, ya misalnya jualan sepatu, targetinnya ke Adidas, targetin interestnya ke Air Jordan, targetinnya ke sneaker, orang-orang yang demen sneaker. Bisa winning, bisa. Kenapa? Karena di dalam interest sneaker ada orang-orang yang suka pakai sepatu. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banget yang nonton video ini. Jangan lupa untuk masuk ke komunitasku. Langsung cek aja linknya di deskripsi buat belajar di komunitas aku. Kita sharing-sharing, kita konsultasi juga bareng aku di sana. Ada adminku juga yang ngebantu nanti. Dan kita bisa sharing-sharing seputar Facebook ad, bisnis online, Instagram ad, dan gimana sih step by stepnya biar kita tuh bisa sampai ngiklan dengan benar gitu dan segala macamnya gitu. Nah, dan kalau memang teman-teman udah kayak di komunitas udah lama juga sehingga pengen nih belajar naik lebih level lagi, nah next level lagi gitu. Nah, kamu bisa ikut kelas aku nih yang dimana aku ngadain setiap bulannya kelasnya itu bareng aku sama mentorku langsung. Ya, kita belajar bareng mentor aku langsung ya, dimana mentorku ini udah luar biasa banget yang ngedidik aku banget. Dan aku bilang gitu, Coach gimana coach, ini aku banyak di komunitasku banyak orang yang pengen belajar Facebook ad gitu. Gimana kalau kita kolaborasi ini? Ya, coach juga ngajarin gitu, aku juga ngasih ilmuku gitu kan, sehingga kita bisa dapat ilmu yang lebih maksimal gitu. Yang dimana mentorku ini udah 10 tahun lebih di dunia Facebook ad. Kebayang nggak kita belajar sama seorang master ya? Dan kamu bisa langsung ikut aku, bisa ikut kelas aku yang dimana aku adain setiap bulannya. Dan caranya bisa komen aja di Tribe atau nggak bisa DM aku di Instagram di @zan_abdullah. Kamu bisa DM aku di sana buat belajar bareng aku sama mentorku yang dimana aku adain setiap bulannya. Dan seatnya sangat terbatas karena memang aku pengen bener-bener ngebimbing orang-orang yang serius. Nah, tapi kalau memang kamu belum punya modal buat ikut kelas aku yang berbayar, belajar dulu komunitas, sering-sering posting di Tribe, sering-sering nanya, sering-sering chat satu sama lain dengan member, sehingga wawasan kamu bertambah, sehingga pengetahuan kamu bertambah. Oke guys, thank you banget yang nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini, dan share video-video seperti ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa jadi manfaat juga buat teman-teman semuanya. Ketika ada orang menerima manfaat dari kita, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Bukan seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video kalian bermanfaat. See you in the next video.